Julai 18 TH, 1981 di kota Brookfield, Connecticut, Ed dan Lorraine Warren, diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga, dipanggil ke rumah David Glatzel yang berusia 8 tahun, diperankan oleh Julian Hilliard, yang sedang dirasuki oleh entitas setan. Bergabung dengan mereka adalah orang tua David, Carl dan Judy, diperankan oleh Paul Wilson dan Charlene Amaya, saudara perempuan Debbie, diperankan oleh Sarah Catherine Hook, dan pacar Debbie, Arne Johnson, diperankan oleh Ruairi O'Connor. Rumah tersebut tampaknya telah dirusak oleh serangan setan, dengan lampu gantung rusak dan bekas cakaran di dinding. Mereka semua istirahat, dan Arne membawa David ke kamarnya untuk tidur, tepat saat seorang imam, Father Gordon, diperankan oleh Steve Coulter, tiba. Kemudian, David mendengar suara ketukan di kamarnya, membuatnya berteriak. Ketika semua orang berlari untuk memeriksanya, David muncul dari kegelapan dan menusuk kaki Carl. Ed menangkap David dan meminta Lorraine dan Father Gordon untuk memulai eksorsisme. Setan tersebut menyebabkan lebih banyak kerusakan pada rumah dan membuat tubuh David membengkok secara tidak wajar. Saat mencoba menjaga situasi tetap terkendali, Lorraine melihat kilatan visi setan dan seperti kultus. Setan menggunakan tubuh David untuk menyerang Ed di jantungnya. Arne menangkap David dan berbicara dengannya, memberitahu setan untuk mengambil dirinya sebagai gantinya, yang disaksikan oleh Ed. Kekacauan berhenti, dan David tampaknya sembuh. Lorraine bergegas ke sisi Ed saat dia kehilangan kesadarannya. Keluarga Glatzel dan Arne bergabung dengan Lorraine di rumah sakit, di mana dokter memberitahu Lorraine bahwa Ed berada dalam keadaan koma dan akan perlu dilakukan lebih banyak tes sebelum diagnosis akhir dapat diberikan. Keesokan paginya, Arne bangun dan melihat Debbie, lalu memberitahunya bahwa dia pikir mereka seharusnya pindah dari Brookfield, meskipun mereka tidak memiliki banyak uang. Saat sendirian di rumah, Arne melihat sesuatu yang menggerakkan kotak sereal, tetapi ternyata hanya seekor tikus di dalamnya. Dia kemudian memperhatikan lubang yang busuk di dinding, tepat sebelum tampak seperti penampakan seorang wanita tua, diperankan oleh Eugenie Bonduran, meraihnya dan menggeram di wajahnya. Di rumah sakit, Lorraine didatangi oleh Father Gordon saat dia terus menjaga Ed. Dia bercerita kepada Father Gordon tentang bagaimana mereka bertemu di masa muda, dan bagaimana Ed membawanya ke sebuah gazebo tempat mereka berbagi ciuman pertama mereka. Arne terkejut di tempat kerjanya ketika dia melihat penampakan lain, yang menyebabkannya pulang. Dia tiba di rumah untuk menemukan Debbie bersama pemilik rumah mereka, Bruno Sauls, diperankan oleh Ronnie Geneblevins. Saat itulah, Ed terbangun dan menemukan Lorraine dan putri mereka Judy, diperankan oleh Sterling Jerins, di sisinya. Dia memberitahu Lorraine bahwa setan ada di dalam Arne sekarang. Lorraine mencoba menelepon rumah Glatzel, tetapi tidak ada yang menjawab karena Bruno sudah menyalakan musik terlalu keras. Lorraine kemudian menelepon polisi dan memperingatkan mereka untuk pergi ke rumah Glatzel. Arne merasa semakin tidak enak badan, melihat Bruno memperlakukan Debbie dengan kasar. Arne melihat Debbie tampak berlari dan dia mengejarnya, kemudian melihat Bruno seperti entitas monster. Kemudian, Arne berjalan di jalan ketika seorang petugas menemukannya tertutup darah. Dilaporkan bahwa Arne menusuk Bruno sampai mati 22 kali. Ed dan Lorraine berbicara dengan Arne dan Debbie saat dia sedang diinterogasi, dan Debbie membela Arne dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Bruno tidak mungkin dilakukan oleh Arne. Warrens berbicara dengan pengacara Arne tentang mencoba membuktikan bahwa Arne tidak layak menerima hukuman mati dengan mencoba membuktikan bahwa dia dipengaruhi oleh kepemilikan setan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Arne pergi ke pengadilan dan mengajukan klaim kepemilikan setan, yang mengakibatkan dia ditempatkan di bangsal jiwa. Ed dan Lorraine meninjau rekaman-rekaman mereka tentang kepemilikan David. Berdasarkan pernyataan keluarga, masalah dimulai 5 bulan sebelumnya ketika Glatzels pertama kali pindah ke rumah mereka. David pergi untuk memeriksa tempat tidur air dan bermain di atasnya sampai setan menembus kasur dan mencoba menangkap David. Saat berbicara dengan Debbie, mereka menemukan bahwa ada karpet di tempat-tempat tidur dulu berada, diikuti oleh kayu yang membusuk yang sebelumnya dianggap sebagai hasil kerusakan air. Lorraine masuk ke bawah rumah ke dalam ruang bawah tanah dan menemukan totem penyihir. Warrens percaya bahwa ini adalah karya sekte. Mereka meminta bantuan Drew, diperankan oleh Shannon Cook, dalam penyelidikan mereka. Atas saran Father Gordon, Warrens mengunjungi seorang mantan imam bernama Kastner, diperankan oleh John Noble, yang menjatuhkan sebuah sekte bernama Disciples of the Ram. Mereka menunjukkan foto totem kepada Kastner, yang dia tahu adalah karya seorang penyihir. Dia memimpin mereka ke ruang bawah tanahnya di mana dia memiliki banyak kenang-kenangan dari kultus Ram.
Dia mengklaim bahwa jaksa dalam kasus mereka menderita setelah menemukan mereka bersalah ketika bayinya lahir prematur dengan jantungnya di luar tubuh, dan istrinya bunuh diri beberapa bulan kemudian. Di bangsal jiwa, Arne sedang membersihkan lantai ketika terlihat bahwa seorang pasien di dekatnya dirasuki dan menyanyikan "I Call Me" kepadanya, yang sedang diputar saat dia membunuh Bruno, sebelum akhirnya ditumbangkan oleh entitas tersebut dan harus disedasi oleh petugas. Drew menelepon Warrens dan memberitahu mereka untuk pergi ke Danvers, Massachusetts untuk berbicara dengan Sersan Clay, diperankan oleh Keith Arthur Bolden. Dia menceritakan tentang hilangnya sahabat remaja Jessica Strong, diperankan oleh Ingrid Bisu, dan Katie Lincoln, diperankan oleh Andrea Andrade. Katie juga ditusuk 22 kali, dan Jessica tidak pernah ditemukan, tetapi sebuah totem seperti yang ada di rumah Glatzel ditemukan dari tempat kejadian. Awalnya, Clay menolak untuk membiarkan Warrens memeriksa berkas kasus sampai Lorraine membuktikan kemampuan klarvoyaannya kepada Clay di hadapan petugas lainnya. Debbie dan David menjenguk Arne, di mana dia menggambarkan apa yang dia rasakan. David tahu sepenuhnya dan membuat mereka menyadari bahwa hal yang sama yang menimpa David adalah yang mengganggu Arne saat ini. Clay mengendarai Warrens ke lokasi di hutan tempat gadis-gadis itu menghilang. Lorraine menemukan tempat di mana Jessica yang dirasuki mulai menusuk Katie, tetapi hubungannya membuat Lorraine menirunya sampai pada titik di mana Ed harus membuatnya berhenti. Lorraine mengikuti visinya di mana dia mengejar Katie ke pinggir tebing. Tangan setan menarik Lorraine ke bawah, tetapi Ed menangkapnya dan menariknya naik. Lorraine memberitahu dia dan Clay bahwa Jessica harus berada di dasar sungai setelah jatuh. Tim pemulihan lewat dan memang menemukan seorang mayat. Debbie menelepon Warrens dan memberitahu mereka bahwa setan mencoba membuat Arne bunuh diri. Saat Ed menyuruhnya memberitahu staf untuk memasang Arne di pengawasan bunuh diri, terdengar suara mendesis yang menyeramkan melalui telepon. Sementara itu, Arne diberi sebuah vial air suci oleh seseorang di penjara, dan ketika dia mulai melihat visi, dia menuangkan lingkaran di sekelilingnya. Ed dan Lorraine masuk ke rumah pemakaman untuk mencari jasad Jessica. Lorraine menggenggam tangannya dan memasuki koneksi, menemukan dirinya di apa yang tampaknya adalah sebuah ruang bawah tanah gelap dengan lilin hitam dan buku-buku okultisme. Dia menemukan wanita okultis yang dilihat Arne sebelumnya, tepat ketika dia berusaha merasuki Arne untuk melukai pergelangan tangannya. Lorraine menghentikan ini, dan penjaga menemukan Arne. Okultis mengakui Lorraine dan membuat jasad seorang pria besar menjadi hidup. Ed menarik Lorraine menjauh dari tangan Jessica untuk memutuskan koneksi dan menghentikan jasad besar itu menyerang. Namun, Lorraine memberitahu Ed bahwa wanita itu sekarang tahu siapa mereka. Warrens ketemu sama Debbie dan Drew buat bahas penelitian lebih lanjut. Mereka nyambungin kutukan antara dua pembunuhan itu, karena okultis dapetin totem yang dimiliki kedua belah pihak yang terlibat, yang kemudian bikin yang dirasuki melakukan pembunuhan, Jessica ke Katie, Arne ke Bruno, sebelum pembunuhannya berakhir dengan mereka bunuh diri. Buat putusin kutukan itu, seseorang harus menghancurkan altar di mana kutukan itu diletakkan, dan Lorraine tahu bahwa okultis harus menyelesaikan kutukan itu demi kebaikan jiwanya sendiri. Pas Ed coba cari hubungan antara korban-korbannya, dia pingsan lagi. Pas dia bangun, okultis nampilin diri ke dia dan mengancam dia. Jasad gendut telanjang menyerang lagi, dan pas Ed kejar dia nemuin hampir aja dia serang Lorraine. Mereka ngerasa bahwa okultis atur sesuatu buat dia untuk masuk ke ruang itu, dan mereka temuin totem di dalam vas dengan bunga yang membusuk. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Ed dan Drew dapetin info kalau Jessica dapet totemnya dari kotak di sekolahnya, Fairfield University, bikin Ed sadar kalau okultis kerja di dekat situ. Di waktu yang sama, Lorraine pergi ke Kastner buat minta bantuan lagi. Dia ikutin dia ke ruang bawah tanah, di mana dia ungkap kalau dia punya anak perempuan rahasia, Isla, yang jadi okultis. Saat mencoba mencegahnya terjerat dalam okultisme, dia malah tertarik. Kastner kasih tahu Lorraine kalau ada terowongan di bawah rumah di mana Isla dulu main, yang mungkin tempat di mana altar itu berada. Lorraine kemudian dengar langkah kaki dan sadar Isla ada di rumah itu. Lorraine pergi cari terowongan, sementara Isla nemuin Kastner dan melukai tenggorokannya. Father Neumann, diperankan oleh Vince Pisani, ada di samping Debbie di sisi Arne, meskipun dia merasakan kehadiran Isla. Tepat saat Lorraine menemukan altar, Isla bersiap untuk membawa kutukan itu ke kesimpulannya. Ed kemudian buru-buru ke rumah dan pergi mencari Lorraine, hanya untuk Isla menemukannya dan meniupkan bubuk ke wajahnya, merasuki dia dan membuatnya menjadi marah, mencoba memukulkan palu besar ke Lorraine. Ketika ini terjadi, kepemilikan Arne kehilangan kendali, menyebabkan jendela-jendela di ward itu pecah dan melepaskannya dari belenggu. Dia mulai melayang dan mengambil serpihan kaca untuk mencoba melukai lehernya, tetapi Debbie menahan lengannya.
Lorraine berhasil berkomunikasi dengan Ed, mengingatkannya akan cinta mereka dan mengatakan bahwa Isla pikir cinta adalah kelemahan mereka, tetapi itu adalah kekuatan mereka. Ed berhasil melepaskan diri dari kepemilikan dan menghancurkan altar, membebaskan Arne dari kepemilikannya. Isla mencoba mengakhiri nyawa Warren sendiri, tetapi sudah terlambat baginya, dan penguasa setan datang untuk membawa jiwanya ke neraka, menyiksa tubuh Isla dengan menyiksa hingga dia menjadi sekadar cangkal. Ed membawa cawan altar ke Museum Warren, tentu saja dengan cameo dari Annabelle dan Vala. Mereka kemudian bergabung dengan Depi di pengadilan saat persidangan Arne dimulai. Teks menyatakan bahwa Arne dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja dan menjalani 5 tahun di penjara. Dia menikahi Debbie saat di penjara dan mereka masih menikah sampai sekarang. Adegan terakhir menunjukkan Ed membawa Lorraine ke sebuah gazebo yang dia bangun untuk menghormati kenangan dari saat mereka pertama kali berkencan.